Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada mata kuliah perencanaan berbasis masyarakat. Hari ini kita akan membahas tentang skenario perencanaan berbasis masyarakat. Nah, yang dimaksud skenario ini adalah situasi tertentu gitu ya, strategi yang bisa digunakan untuk situasi tertentu begitu. Nah, sebelumnya kita memang sudah membahas tentang kasus-kasus perencanaan berbasis masyarakat ya. Kemarin ada pariwisata, kemudian ada bencana, lalu ada dana desa, kemudian ada juga yang terakhir itu tentang neighborhood planning ya. Nah, sebelumnya itu juga kita sudah membahas tentang beragam metode perencanaan berbasis masyarakat. Untuk skenario perencanaan berbasis masyarakat ini, dalam setiap skenario itu menggambarkan suatu cara menggabungkan metode-metode itu tadi sehingga menjadi suatu strategi untuk perencanaan berbasis masyarakat. Nah, yang saya jelaskan ini itu sebenarnya bukanlah suatu patokan atau suatu master plan untuk perencanaan berbasis masyarakat, namun ini merupakan contoh yang bisa digunakan sebagai inspirasi kalian suatu saat semisal mau merencanakan berbasis masyarakat berdasarkan skenario tertentu yang akan saya jelaskan ini. Skenario yang akan saya jelaskan ini ada sekitar 5 skenario, dan ada banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa baca lebih lanjut lagi. Dalam penjelasan setiap skenario nanti itu akan ada penjelasan tentang rentang waktu perencanaan sampai implementasinya. Jadi rentang waktu yang dibuat dalam skenario perencanaan tersebut asumsinya adalah optimis dan diizinkan oleh masyarakat. Maksudnya dia mendapat penerimaan baik dari masyarakat, pemerintah, ataupun keuangannya juga lancar, itu organisasi di masyarakat juga mendukung semacam itu. Jadi ketika nanti real di lapangan, misalkan kalian mau merencanakan berbasis masyarakat, bisa menggunakan pedoman itu, tapi waktunya itu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini 5 skenario yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu ada community center. Jadi ini adalah semacam skenario untuk pembangunan pusat dari komunitas. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan kembali lahan terlantar. Yang ketiga itu nanti ada skenario terkait manajemen bencana. Yang keempat itu adalah pembangunan perumahan. Yang kelima itu ada konservasi perkotaan. Kita mulai satu persatu ya. Yang pertama ini yaitu community center atau pusat komunitas. Yang dimaksud pusat komunitas itu sendiri itu merupakan suatu fasilitas yang dapat dijadikan pusat dari komunitas. Misalkan seperti fasilitas olahraga ataupun sekolah, kesehatan, balai desa, balai pertemuan. Nah, sebuah komunitas bisa jadi membutuhkan suatu pusat komunitas. Bisa jadi karena sebelumnya pusat komunitas itu belum ada, namun bisa jadi juga karena sudah ada namun rusak sehingga perlu diperbaiki atau diperbarui. Skenario ini digunakan untuk mendesain atau membangun suatu bangunan fasilitas yang akan digunakan oleh masyarakat itu. Biasanya dalam pendekatan konvensional, kalau mau membangun suatu fasilitas di suatu wilayah, itu pemerintah, kalau bangunannya adalah fasilitas umum ya biasanya ya, pemerintah itu akan menugaskan arsitek
untuk merencanakan atau mendesain suatu bangunan. Jadi seringkali pendekatan konvensional tersebut menyebabkan fasilitas itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena bisa jadi arsiteknya itu tidak survei terlebih dahulu keinginan masyarakat, sehingga pada akhirnya fasilitas tersebut ditolak oleh masyarakat. Karena ditolak sehingga dia tidak mau menggunakan, dan akhirnya fasilitas tersebut malah rusak dan hancur gitu. Dalam skenario ini, jadi adalah suatu kebutuhan untuk mendirikan suatu bangunan tertentu yang diprakarsai atau dimulai oleh masyarakat itu sendiri. Jadi penting sekali bahwa keterlibatan masyarakat itu. Kemudian perencanaan dan desainnya itu dikoordinasikan oleh suatu kelompok khusus gitu ya. Lalu hasil akhirnya itu adalah fasilitas yang dibangun itu sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Kemudian dari contoh rentang waktu yang ditampilkan di sini itu ada sekitar 2 tahun ya, atau 24 bulan. Di bulan pertama dan bulan 0 sampai ke 1 itu perlu dilakukan terlebih dahulu community profiling. Jadi ingin tahu kondisi masyarakat itu seperti apa, fasilitas yang dibutuhkan itu apa, jadi perlu survei dulu. Kemudian pada bulan kedua itu bisa mulai membentuk project group ya. Jadi ini adalah kelompok yang isinya yaitu nanti yang akan bertanggung jawab membangun fasilitas itu. Kemudian di pertengahan antara 2 dan 3 ini bisa membuat forum perencanaan komunitas. Jadi di sini adalah untuk menghasilkan atau memunculkan ide dan dukungan-dukungan gitu. Yang kemudian pada bulan kedua sampai bulan ke-6 bisa melakukan feasibility study. Jadi ini bisa konsultasi dengan suatu kelompok tertentu untuk membuat desain dari fasilitas itu. Tentunya juga harus melibatkan dari masyarakat. Setelah desain itu dibuat, kemudian di bulan ke-7 itu bisa ditampilkan terlebih dahulu untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Lalu kemudian setelah mendapatkan feedback, lalu desainnya itu didetailkan. Setelah desain didetailkan, bisa mulai melakukan pembangunan pada bulan ke-12 sampai ke-18. Kemudian setelah dibangun, perlu juga evaluasi bangunan itu ya dari partisipasi masyarakat. Jadi yang ditampilkan sini ini adalah beberapa metode-metode yang digabungkan menjadi suatu skenario atau strategi untuk membangun suatu pusat komunitas. Yang kedua yaitu skenario terkait penggunaan kembali lahan terlantar. Jadi kadang ada kalanya itu ada lahan terlantar yang itu dimiliki oleh umum gitu ya, atau dimiliki oleh pemerintah gitu. Jadi ini adalah suatu inisiatif untuk memanfaatkan lahan yang terlantar itu agar jadi lebih bermanfaat dan tidak terlantar lagi. Skenario ini menunjukkan atau merupakan inisiatif untuk memanfaatkan lahan terlantar dalam arti itu adalah kepemilikan dari publik. Kalau lahan terlantar itu biasanya banyak terdapat sampah-sampah atau bisa jadi merusak lingkungan ya. Merusak lingkungan dalam artian jadi karena dia terlantar menyebabkan lingkungannya jadi kayak menyedihkan gitu ya. Kemudian ada kalanya karena udah terlanjur terlantar, seringkali itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun gitu.
Nah, alternatif yang bisa dilakukan yaitu pemerintah lokal bisa melakukan perbaikan landscape-nya atau bisa jadi menjual lahan tersebut agar dilakukan pembangunan. Skenario di sini itu menunjukkan bagaimana penggunaan lahan yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk lahan itu. Jadi dimulai dengan kompetisi ide. Jadi ide-ide apa yang bisa digunakan untuk penggunaan kembali lahan terlantar itu. Inisiatifnya ini dapat diambil oleh siapapun, baik itu pemerintah lokal atau lembaga-lembaga gitu. Kemudian ada kelompok masyarakat atau studio urban design dari suatu sekolah arsitektur atau perencanaan. Adapun terkait rentang waktu yang dijelaskan dalam skenario ini itu adalah 2 tahun. Jadi pada 0 sampai 1 itu bisa dilakukan penelitian terlebih dahulu terkait sejarah dari lahan terlantar itu, misalkan kepemilikannya atau posisi perencanaannya atau informasi-informasi lainnya yang terkait lahan itu. Kemudian pada bulan 2 dan 3 bisa dilakukan pertemuan gitu atau rapat itu untuk mencari tahu lagi informasi lebih lanjut dan membuat penanggung jawab kegiatan gitu. Lalu pada bulan ke-5 sampai bulan ke-9 bisa mulai dibuat kompetisi ide untuk mencari penggunaan lahan yang terbaik untuk lahan terlantar itu tuh apa gitu. Ya itu bisa juga nanti ada dibuka pameran, kemudian lalu dicuri oleh masyarakat gitu, kira-kira yang mana yang lebih diinginkan oleh masyarakat. Kemudian pada bulan ke-10 sampai ke-23 bisa mulai membangun kerjasama. Jadi kerjasama ini terkait dengan bisa jadi pendanaan, kemudian ataupun siapa yang akan mengerjakan proyek pembangunannya itu. Lalu selanjutnya adalah pada bulan ke-13an itu bisa dilakukan workshop tentang desain yang diinginkan masyarakat itu seperti apa. Setelah diketahui ide terbaiknya itu, lalu desainnya seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian untuk memunculkan partisipasi dari masyarakat bisa dibuat pameran lagi yang menginformasikan sejauh mana desainnya itu. Lalu selanjutnya bisa dimulai pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya ini dimungkinkan kalau masyarakat itu pengen membangunnya sendiri secara swakelola gitu, juga dimungkinkan. Selanjutnya adalah skenario terkait manajemen bencana. Ini adalah suatu strategi yang dapat membuat masyarakat itu lebih tahan terhadap bencana dengan cara melibatkan masyarakat itu sendiri. Skenario ini berlaku terutama untuk masyarakat yang menghadapi ancaman bencana baik itu alami maupun bencana buatan manusia, seperti kalau bencana macam-macam bencana seperti banjir, gempa bumi, angin, kemudian ada kecelakaan industri atau kebakaran semacam itu. Nah, bencana itu biasanya cenderung terjadi pada orang-orang yang berisiko. Nah, mereka yang berisiko ini menjadi rentan terhadap bencana. Nah, kerentanan ini dapat dikurangi dengan cara meningkatkan kapasitas dari orang-orang sehingga mereka dapat berkompromi dengan keadaan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan fisiknya. Kunci keberhasilan dari manajemen bencana di sini yaitu memastikan bahwa korban ataupun calon korban itu terlibat dalam proses manajemen bencana ini. Ya, jadi tidak ada yang ingin jadi korban ya. Jadi karena bencana itu bisa jadi tidak terduga, maka bisa juga memunculkan korban-korban gitu.
Nah, banyak proses manajemen penanggulangan bencana itu tidak melakukan ini, dan seringkali manajemen bencana itu menjadi tidak berkelanjutan. Kemudian terkait waktu yang dibuat di sini itu dengan diasumsikan adalah bencananya ini resikonya rendah. Kemudian kalau waktunya ini dibuat 6 bulan, ini bisa dipercepat sesuai dengan keadaan dari bencana tersebut gitu. Jadi yang pertama itu bisa mulai membuat kerjasama ya, membangun kerjasama, mengidentifikasi partner-partner yang orang-orang yang tertarik itu siapa untuk manajemen bencana. Kemudian selanjutnya ada bisa dilakukan penilaian risiko atau risk assessment. Nah, penilaian risiko ini terkait bahayanya apa, kemudian yang rentan siapa dan apa yang terdampak jika terjadi bencana itu, lalu penilaian kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat itu apa yang dia punya, lalu atau apa yang dia punya atau siapa memiliki kapasitas apa gitu. Kemudian setelah penilaian risiko lalu di prioritasi, jadi diprioritaskan risiko-risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Lalu kemudian adalah implementasi, ini bisa membuat rencana aksi, membuat rencana strategi penanggulangan bencana gitu. Lalu yang terakhir bisa melakukan monitoring, evaluasi, dan updating informasinya. Yang keempat itu adalah skenario pembangunan perumahan atau pengembangan perumahan ya. Jadi ini adalah semacam skenario pembangunan perumahan baru ya, yang dibangun dengan melibatkan penghuninya atau calon penghuninya. Bagaimana suatu rumah itu bisa tahu calon penghuninya ya? Nah, bisa jadi contohnya adalah di Jogja sendiri itu ada namanya hunian tetap ya. Nah, itu adalah suatu hunian yang diperuntukkan bagi korban bencana Gunung Merapi. Kemudian, dalam proses pembangunannya itu dibangun melibatkan masyarakat, termasuk siapa-siapa yang rumahnya yang mana di sebelahnya rumahnya siapa. Nah, itu direncanakan bersama-sama oleh masyarakat, termasuk fasilitas-fasilitasnya itu direncanakan bersama-sama dengan masyarakat. Untuk strateginya itu bisa dibuat, waktunya ini bisa dibuat 3 tahun ya. Pertama bisa dibuat pertemuan kelompok penggunanya, kemudian bisa dilakukan briefing, yaitu semacam mencari tahu keinginan dari calon pengguna itu. Lalu selanjutnya adalah membuat desainnya. Membuat desainnya bisa dilakukan di kantor penanggung jawabnya gitu. Kemudian setelah desain dibuat, kemudian diadakan pertemuan dengan calon penggunanya itu terkait desainnya, kemudian mendapatkan feedback. Lalu selanjutnya adalah bisa dilakukan desain surgery. Ini adalah semacam penyetujuan desainnya antara arsitek dengan calon penggunanya gitu. Lalu bisa dilanjutkan dengan tahap pembangunan. Kemudian setelah rumah jadi, bisa dilanjutkan dengan proyek lain terkait fasilitas yang akan digunakan di dalam perumahan tersebut.
Yang kelima itu adalah skenario terkait konservasi perkotaan. Konservasi perkotaan ini terkait dengan bangunan bersejarah di suatu area gitu. Jadi yang dimaksud konservasi itu ya konservasi terhadap bangunan bersejarah itu. Jadi ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan keadaan bangunan bersejarah di sebuah kota. Bisa jadi ini adalah suatu proses restorasi atau pemulihan bangunan cagar budaya yang ada di suatu kota. Biasanya karena restorasi dan pemulihan bangunan cagar budaya itu seringkali membutuhkan dana yang besar. Namun pemerintah itu kadang-kadang tidak memiliki dana itu, sehingga tidak memiliki dana yang besar untuk melakukan itu, sehingga diperlukan kerjasama dengan masyarakat setempat. Gitu. Pemerintah misalkan bisa memberikan semacam pemantik gitu untuk memperbaiki bangunan itu, kemudian masyarakat bisa melakukan hal selanjutnya. Contohnya ini dalam skenario ini pemerintah memberikan dana hibah untuk mulai memperbaiki bangunan bersejarah itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan merangsang inisiatif oleh individu ataupun kelompok masyarakat. Adapun strateginya itu bisa dimulai dengan memunculkan proyek regenerasi atau pembaruan di kawasan konservasinya itu, dilakukan visibility study atau kelayakan dari bangunan itu, kemudian bisa mulai dilakukan ini. Di sini ada activity week, jadi ini semacam untuk buat suatu program kegiatan gitu yang dilakukan dalam 1 minggu, bisa jadi pameran atau hal yang lainnya. Kemudian bisa membuat ini semacam award untuk project perbaikan yang paling baik yang mana. Lalu bisa mulai melakukan pembangunannya. Dan yang terakhir itu ada proses kerjasama dengan masyarakatnya. Jadi kepercayaan menjadi kunci penting dari proses regenerasi. Jadi pelibatan masyarakat itu menjadi penting sekali dalam proses regenerasi kawasan cagar budaya begitu. Oke, demikian skenario perencanaan berbasis masyarakat yang saya tampilkan di sini. Sebenarnya ada banyak sekali skenarionya, kalian bisa mempelajari lebih lanjut, kemudian bisa saling menggabungkan metode-metode yang sudah dipelajari pada minggu-minggu kemarin menjadi suatu strategi untuk menghadapi situasi tertentu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.